Halo guys, bertemu lagi dengan kita Andrew and Harvey. Hari ini kita mau pindah hotel. Ini kita mau pindah ke hotel di Little India, di Holiday Inn Little India. Semoga nanti kamarnya lebih gede ya. Bye bye. Sampai bertemu lagi. Di sini tuh enaknya ada balkonnya, walau balkonnya cuma siprit, tapi lumayan lah bisa ngeliat kiri kanan. Tapi ya view-nya gini aja sih. Kalau ini lorongnya. Ini lorongnya. Nah, ini kita dekat sama lift. Ini kita pindah hotel, kita coba jalan kaki. Karena kalau di map kayak cuma nggak gitu lama. Nah, ini masih di sekitar hotel tadi di Merchil. Tyrwhitt, apa ya? Tyrwhitt. Apa ya ngomongnya? Nah, ini Tyrwhitt Road. Ke sini tuh ada banyak makanan juga. Ini waktu malam itu kita beli. Kita belok ke kanan ke Petengo. Iya, banyak ya. Kita di Kitchener Link. Nah, ini ada tamannya gitu, ada taman bermainnya. Jadi dia main dulu deh. Slide left toward Kitchener Link. Awas jatuh, Harvey. Karena hujan, jadi kita beli McD dulu. Makan McD di Singapura. Ini paket yang Happy Meal ya. Happy Meal dapatnya yang mana? Dapatnya yang ini ya. Oh, harganya 5,5 dolar. Oh, namanya Evoker. Paketnya itu apa sih? Burger sama kentang sama Milo. Kalau di Indo itu berapa ya, Pi? 35-40 ribu ya? Oh, beda-beda dikit lah. Nah, akhirnya kita udah sampai di deket hotel kita. Namanya Hotel Holiday Inn Little India. Di daerah sini tuh banyak banget hotel. Ada Hotel Leaf, ada juga Owen House. Tadinya kita mau nginepnya di Owen House, cuma karena harganya beda-beda tipis dan secara isinya itu jauh lebih modern sih Holiday Inn ini, jadinya kita pilih Holiday Inn deh. Kalau kita lihat di Maps, memang deket banget sama MRT Farrer Park, tapi kita nggak expect sih kalau ternyata pas kita keluar hotel itu bener-bener langsung bisa nyambung sama MRT. Jadi aku rekomendasiin hotel Holiday Inn ini kalau kalian emang cari hotel yang bener-bener di titik MRT-nya langsung. Nah, ini berada di MRT Farrer Park. Waktu kemarin check-in itu sebenarnya agak ada masalah sedikit. Jadi kita itu berempat. Sedangkan katanya yang boleh masuk itu hanya 2 dewasa dan 1 anak. Dan mereka mengarahkan untuk upgrade kamar. Cuman aku nggak mau. Tapi akhirnya setelah nego-nego, ya udah akhirnya kita dapat kamar ini. Kamar sesuai dengan pesanan kita di awal. Pas kita awal masuk ke kamar ini, bener-bener bagus banget. Semua sabun, amenities dan lain-lain bener-bener lengkap banget. Terus abis itu di sini juga ada bidetnya, jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Terus di sini showernya pun ada 2, ada yang center dari atas, terus ada juga hand shower. Jadi showernya bisa kita gerak-gerakin gitu. Terus ini juga kita dapat handuk kimono, ada 2. Terus juga ada setrikaan, sendal, juga kantong laundry. Kemudian kasurnya twin dan ini adalah view kita.
Kita view-nya itu ke kolam renang sama ke gedung-gedung aja. Untuk luasnya ini 22 meter persegi ya. Dan yang aku suka itu adalah kondisi kamar asli dengan digambar itu benar-benar sama persis. Jadi kita nggak dapet zonk. Oh iya, tadi di lobby itu kita dikasih ini sama staffnya. Ini tuh kayak buku kegiatan untuk anak-anak gitu. Mewarnai, menggambar. Terus ini juga kita dapet pensil warnanya. Jadi biar anak-anak ada kegiatannya juga. Oh iya, kenapa kita pilih hotel ini? Karena satu, luasnya adalah 22 meter persegi. Dan ini adalah salah satu hotel yang luasnya memang kita cari. Karena biasanya kalau di Singapura itu luas kamarnya itu tidak terlalu besar, seperti 12 sampai 15 meter persegi. Kalau dibandingin dengan Hotel Mercure tempat kita menginap sebelumnya, ini sih jauh lebih besar ya. Karena di Mercure itu 15 meter persegi dan kalau di sini 22 meter persegi. Lumayan beda banget kan? Terus anak-anak aku itu berisik banget. Jadi kayaknya kalau hotel kecil itu suaranya bergema kemana-mana. Ini airnya bisa diminum. Tinggal isi deh. Di hotel ini ada pantry di lantai 12. Jadi kalau kalian mau mencuci, mau pakai microwave, atau butuh es batu, kalian bisa langsung ke lantai 12. Atau kalau kalian mau nge-gym pun di lantai 12 juga ya. Jadi ruangannya bersebelahan gitu. Di hotel ini ada shovelnya. Nah, ini kalau lagi promo lumayan nih buat jajan-jajan. Nah, kalau misalnya lapar bisa beli makan di sini. Ini enak banget. Ada onigiri, ada sandwich, ada chicken breast, ada sausage. Apa ini? Spicy Korean fried rice, spicy bibimbap. Tuh, ini diskon kayaknya, ini yang kemarin deh, 25%. Oh, ini yang kemarin yang untuk makan $5. Iya. Jajanannya kalau mau angetin di sini. Nah, ini air panasnya. Kita makan di Jollibee. Nah, ini pilih-pilih di sini dulu. Nanti kalau udah bayar bisa diambil di sana. Makan fast food di Singapura itu harganya beragam. Biasanya start dari $4,5 sampai yang termahal bisa sampai $10 lebih. Tapi tergantung paket yang kita ambil juga ya. Tapi untuk semua fast food di Singapura emang startnya rata-rata seperti itu. Dan karena di Indo nggak ada Jollibee, jadi kita hari ini cobain makan Jollibee. Dan ayamnya ini enak juga loh. Kalau kalian ke Singapura, kalian boleh juga nih cobain Jollibee ini. Karena di sini juga ada nasi lemak dengan fried chicken juga loh, kayak gitu. Dan rasanya ya lucu, nasi lemak dengan fried chicken gitu. Tapi so far enak kok. Iya, ayamnya. Makan. Enak gak? Enak. Kita itu makan di City Square Mall dekat hotel kita. Dan ini aku lagi lihat wahana bermain anak-anak di sini. Wah, ini serem banget sih kalau sampai jeblos. Dan seperti biasa, Andrew dan Harvey pasti mampir ke toko mainan. Katanya sih lihat-lihat doang. Dan bener aja, setelah keluar dari toko ini, ya mereka nggak beli apa-apa. Karena mereka emang bener-bener cuma lihat-lihat aja. Kalau di sini kayaknya kita nggak timbang-timbang, langsung 5 itu $3. Jadi 5 ini. Jadi nggak nimbang-nimbang lagi di sini. Ini juga dragon fruit 3, belinya $3,95 nih. Jadi 3 kayak gini 3,95. Enak ya, nggak nimbang-nimbang lagi. Nih kita ke downtown line, mau ke Bayfront. Hari ini tujuan kita itu mau ke Garden by the Bay. Jadi kita akan turun di stasiun Bayfront. Stasiun Bayfront ini berada tepat di Marina Bay Sands Mall atau Expo. Setelah kita turun MRT, kita akan ke exit B ke arah Garden by the Bay.
Pokoknya di sini tuh kalau kalian jalan, kalian ikutin aja petunjuk jalannya dan pasti kalian nggak akan nyasar. Nah, ini kita udah sampai di Garden by the Bay. Things to do di sini tuh banyak banget dan mereka masing-masing menjual tiket terpisah ya. Kalau kalian mau booking, kalian bisa cek di Klook ya. Karena kalau kalian lihat di Klook, ini ada beberapa paket yang mungkin cocok dengan kalian. Karena kita cuma pengen jalan-jalan dan lihat-lihat aja, jadi kita nggak beli tiket masuk kemanapun. Jadi kita cuma main-main di sekitar area taman aja. Oh ya, kalau kalian mau kelilingin taman ini tapi kalian males jalan, di sini ada shuttle service. Biayanya $3 per orang dan ini untuk biaya pulang pergi ya. Supaya kalian gak nyasar, kalian bisa lihat maps di sini. Dan ini kelihatannya gede banget. Jadi kalian jangan sampai nyasar ya. Aku suka banget deh ke taman sini karena bisa dengar suara dari danau. Kemudian kita juga bisa jalan-jalan lihat sekitar yang emang bener-bener hijau banget. Walaupun ini lagi panas banget, tapi berasanya sejuk aja. Nah, di sana itu Super Groove ya. Nanti malam kita mau lihat light show di sana. Karena di sini kita sering lihat orang lalu lalang dengan sepeda tertentu, jadi kita juga kepengen naik sepeda juga. Setelah kita cari tahu, ternyata sepedanya itu kita harus sewa. Biaya sewanya sekitar $4 per 30 menit. Jenis sepedanya pun bermacam-macam, ada yang single dan ada juga yang bisa buat bonceng anak-anak. Untuk sewanya, kalian harus download dulu aplikasinya Hello Ride. Di sini ada beberapa sepeda, tapi kita pakai dari Hello Ride. Setelah kamu download, kamu cukup isi data diri kamu, kemudian scan barcode di sepedanya. Setelah itu sepedanya sudah bisa digunakan. Biaya sewanya $4 per 30 menit. Pembayarannya dengan kartu kredit ya. Kalau kalian mager, kalian bisa nih duduk-duduk santai di sini sambil nikmatin angin sepoi-sepoi, sambil nungguin anak kalian yang lagi main di taman bermain di seberang ini. Oh ya, playground ini baru buka ya, karena kita datangnya weekend, jadi ini kelihatannya rame banget. Mungkin kalau hari biasa nggak serame ini kali ya. Kalau kalian ke Garden by the Bay, jangan lupa mampir main sini. Ini sekitar jam 6 sore, masih terang ya di sini. Dan ini kita lagi mau menuju ke Super Tree Grove. Nah, setelah berjalan cukup lama, akhirnya kita sampai juga di Super Tree Grove. Ini orang-orang dari berbagai arah udah mulai berdatangan. Karena memang sebentar lagi bakal dimulai light show-nya. Light show-nya itu dimulai jam 7.45 dan 8.45. Kalau kalian kesini, kalian harus cepet-cepet tag-in tempat duduk buat kamu duduk. Kalau makin malam, view-nya kayak begini dan light show-nya akan terlihat bener-bener bagus banget. Pokoknya aku saranin deh kalian kalau mau nonton ini, kalian harus buru-buru tag-in tempat duduk di spot paling enak menurut kamu. Oh ya, dan ini free ya, jadi pasti akan rame banget orang duduk di sini. Untuk durasinya kurang lebih 15 menit lah. Ya udah, sekarang kita nonton dulu ya light show-nya.
Setelah selesai nonton light show-nya, kita lapar dan kebenaran ini udah jam 8 malam. Dan di sini tuh ada food court, temanya itu Jurassic Park. Pas kita makan itu kebenaran si dinosaurnya ini lagi gerak-gerak gitu loh. Suasananya tuh kayak kita bener-bener makan di tengah-tengah hutan yang berisi dengan dinosaur gitu. Jenis makanan di sini tuh macam-macam, ada yang jual makanan Thailand, ada yang jual makanan India, Western, ada yang Chinese, Jepang. Tapi kita belinya itu makanan Thailand. Aku pesen pad thai sama nasi goreng dan makanan mereka itu enak loh, kalian harus coba. Habis kita makan, kita mau pulang, dan ketika pulang kita harus muter arah lewatin lagi Super Tree Grove tadi. Dan pas kita lewat ini, wow, ini kita kayak lagi di negeri mana gitu. Beneran deh, kalau kalian lihat aslinya pas kesini pasti kalian akan, pasti kalian akan suka banget sih. Ini bagus-bagus banget. Oh iya, jalan-jalan di Garden by the Bay ini semuanya free ya. Jadi kita keluar uang hanya untuk sewa sepeda aja dan juga makan malam ya. Setelah itu kita langsung OTW pulang. Nah, ini kita pulangnya melalui Marina Bay Sands lagi. Tapi yang Expo ya, yang mall itu loh. Kalau hotelnya itu kita cuma lewatin aja. Habis itu kita langsung masuk ke dalam mall Expo-nya itu. Oke deh, segini dulu vlog kita untuk hari ketiga. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.